Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini Ibu ingin menjelaskan tentang menentukan rumus suku ke N dari suatu pola barisan bilangan bertingkat. Nah, video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang pola bilangan bertingkat. Nah, untuk pola bilangan bertingkat ini, saat kita ingin menentukan suku selanjutnya, kita dapat dengan melanjutkan pola berikutnya. Namun, untuk suku yang banyak, misalnya tentukan suku ke 100, tentukan suku ke 120. Nah, untuk suku yang banyak kita menggunakan rumus. Namun, khusus pola bilangan bertingkat ini kita tidak bisa menggunakan rumus rumus aritmatika pada video sebelumnya. Kita harus membuat rumus sendiri karena pola setiap bilangan itu berbeda-beda, maka rumusnya juga beda. Jadi kita bikin rumus sendiri. Nah, caranya seperti ini. Ibu contohkan di sini Ibu sudah membuat pola barisan bilangan 4, 6, 9, 13, 18. Nah, langkah awal kita harus menentukan dulu polanya. Nah, kita lihat di sini 4 ke 6 itu mempunyai beda atau 4 sama 6, 2. 6 beda dengan 9 adalah 3. 9 dengan 13 bedanya 4. 13 dengan 18 bedanya 5. Nah, berapakah suku selanjutnya? Berarti ini kan polanya beda, 2, 3, 4, 5, atau 4 tambah 2, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 4, 13, 13 tambah 5, 18. Nah, polanya beda-beda. Nah, kita lihat pola, ini pola di tingkat 1. Pola tingkat 1. Kita lihat di sini 2 ke 3 bedanya 1, 3 ke 4 1, 4 ke 5 1. Maka ini adalah pola tingkat 2. Nah, ternyata bilangan ini adalah bilangan berpola tingkat 2 karena di saat di tingkat 2 dia sudah memiliki pola yang sama. Nah, bagaimana menentukan rumusnya? Kalau Ibu cuma nanya, tentukan 2 suku berikutnya. Berarti kita hanya mengisi titik yang ini dan ini. Gampang, tinggal kita tambahin aja. Ini 1 tambah 5, 6. Berarti ke sini haruslah ditambah 6. Kemudian jarak ke sini juga 1. 1 tambah 6, 7. Maka jarak ke sini 7. Tinggal kita tambahin. 18 tambah 6, 24. Kemudian 24 tambah 7, 31. Nah, gampang. Namun kalau pertanyaan ibu ganti, tentukan bilangan ke 50 dari pola barisan bilangan ini. Kita terlalu lama kalau harus menambahkannya satu-satu dan takut ada kesalahan hitung. Sehingga kita harus buat rumus sendiri. Rumus yang kita gunakan itu menggunakan rumus dasar polinomial. Nah, ini dia rumus dasar polinomial. Nah, ini dia rumus dasar yang kita gunakan berdasarkan pola tingkatannya masing-masing. Nah, ini UN sama dengan AN tambah B untuk pola tingkat 1, UN AN kuadrat tambah BN tambah C pola tingkat 2, UN AN pangkat 3 tambah BN kuadrat tambah CN tambah D pola tingkat 3. Jadi bedanya di sini aja. Kalau tingkat 2 di sininya kuadrat, kalau tingkat 3 di sininya pangkat 3. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus ini? Ingat ya, ini bukan rumus untuk mencari polanya, tapi ini rumus dasar untuk membuat rumus yang baru. Nah, caranya adalah kita lihat, karena pola tadi barisan bilangan Ibu yang Ibu contohkan ini pola tingkat 2, maka Ibu akan menggunakan pola tingkat 2 ini, oke? Bisa Ibu tulis dulu barisan bilangannya yang tadi ke 4, 6, 9, 13, 18, titik. Nah, ini kita menggunakan pola tingkat 2. Maka Ibu pakai rumus yang kedua ini. Caranya, UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Nah, anak-anak Ibu harus memasukkan nilai N-nya dari suku 1 sampai suku ke 4. Maka kita masukkan U1, berarti N-nya diganti 1, ganti A kali 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah C. Maka dapat nilainya A, 1 kuadrat kan 1, maka tidak kita tulis. Kemudian B kali 1B, kemudian C. Maka A tambah B tambah C, ini nilai dari U1. Lanjut U2.
Kita masukkan nilainya A, N-nya diganti dengan 2, 2 kuadrat tambah B kali N, 2 tambah C. Kemudian kita kalikan 2 kuadrat adalah 4, maka 4 kali A, 4A, tambah 2B, tambah C. Nah, ini nilai untuk U2. Kemudian lanjut U3, itu sama dengan A kali 3 kuadrat tambah B kali 3 tambah C, sama dengan ini 3 dikuadratkan 9, 9 kali A, 9A tambah 3B tambah C. Lanjut suku keempat, U4 sama dengan A kali 4 kuadrat tambah B kali 4 tambah C, sama dengan 4 dikuadratkan 16, 16A. Kemudian 4 kali B 4B tambah C. Nah, inilah dia U1-nya A tambah B tambah C, U2 4A tambah 2B tambah C, U3 9A 3B tambah C, U4-nya 16A tambah 4B tambah C. Nah, ini kita umpamakan U1 berarti ini. Ini U2-nya ini. Nah, kita bisa urutkan dia ke bentuk barisan seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kalau Ibu urutkan bentuknya seperti ini, A tambah B tambah C, kemudian kan koma, baru 4A tambah 2B tambah C, kemudian 9A tambah 3B tambah C, kemudian 16A tambah 4B tambah C. Nah, itu. Nah, kita bisa ngelihat polanya. Kita harus menentukan polanya. Pola dari sini ke sini. Apa polanya? Sama kayak gini. Ini 4 ke 6. Polanya apa? 2. Dari mana dapat 2? 6 kurang 4. Nah, sama dengan ini. Ini juga seperti itu. Kita kurangkan barisan ini dengan ini. Nah, kita kurangkan aja secara manual. Ibu tulis di sini. Misalnya 4A tambah 2B tambah C dikurang A tambah B tambah C. Kurangkan. Mengurangkan itu harus dari belakang ya. C kurang C habis. 2B kurang B. Ingat waktu pelajaran kelas 1, kalau B aja berarti koefisiennya 1. 2 kurang 1, 1. Maka 1 nggak kita tulis, jadinya B. 2B kurang B adalah B. Tambah 4A kurang A. Ingat di sini 1. 4 kurang 1, 3. A-nya turun. Maka 3A tambah B. Maka ini 3A tambah B. Kemudian jarak ini ke sini lagi. 9A dengan kita tulis 9A tambah 3B tambah C dikurang 4A tambah 2B tambah C. Kita kurangkan. Sama C dikurang C habis. 3B kurang 2B adalah B. Tambah 9A kurang 4A, 5A. Maka ini 5A tambah B. Kemudian jarak ini ke sini kita kurangkan. Atau Ibu kurangkan aja langsung. C kurang C habis. 4B kurang 3B, tulis B. Kemudian 16A kurang 9 adalah 7A. Nah, selanjutnya kita lihat polanya belum sama. Ini 3A tambah B, 5A tambah B, 7A tambah B. Nah, sama seperti ini kita lihat. Nah, ini polanya ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, sama, kita harus menentukan pola sampai dia bertemu dengan pola yang sama untuk menentukan rumusnya. Oke, lanjut kita bikin antara pola dengan ini dan ini. Sama, ini juga kayak gini tadi. 2 dan 3 bedanya berapa? Nah, untuk ini juga seperti itu. Nah, 5A tambah 3B, 5A tambah B, bedanya dengan 3A tambah B berapa? Nah, kita bisa tuliskan atau kita kurangkan aja. Di sini bisa Ibu tulis 5A tambah B, kemudian dikurang dengan 3A tambah B. Nah, bisa Ibu kurangkan. B kurang B hasilnya habis. 5A nih. 5A dikurang 3A itu sama dengan 2A. Nah, kita lihat. Maka perbedaan dari barisan bilangan ini adalah 2A. Nah, lanjut untuk yang ini. Nah, ini 7A. Sebenarnya kita langsung aja ya, Nak, bisa mengurangkan dari sini. B kurang B habis. 7A kurang 5A hasilnya
2A. Nah, kita lihat ternyata pola pada tingkat kedua, ini kan tingkat pertama, ini tingkat kedua. Tingkat kedua sudah sama seperti ini tadi. Ini sudah 1 semuanya, di sini juga sudah 2A. Maka kita dapat menentukan rumusnya. Nah, perhatikan baik-baik ya, Nak. Nah, ini dia polanya yang harus kita ambil kalau sudah bertemu dengan pola yang sama. Kita hanya mengambil bagian depannya. Contohnya yang ini saja, kemudian yang ini, dan yang ininya. Nah, bagaimana? Kita harus cocokkan dengan barisan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ini akan sama dengan ini nih. Ibu ginikan dulu. Oke. A tambah B tambah C itu sama dengan 4. Kemudian ini juga akan sama dengan ini. Jadi awal-awalnya A tambah B tambah C itu akan sama dengan 4. Jadi barisan pertama dengan barisan pertama. Kemudian 3A tambah B akan sama dengan 2. Kemudian barisan terakhir 2A harus sama dengan 1. Oke, Ibu tulis. Nah, ini akan Ibu tulis ulang pada halaman sebelahnya. Akan Ibu pindahkan. Ini akan sama dengan 4. 3A tambah B sama dengan 2 dan 2A sama dengan 1. Nah, di sini sudah Ibu salin persamaan tadi ke dalam halaman sebelahnya. Ingat, kita harus mencari nilai A, nilai B, nilai C. Untuk apa? Untuk menemukan rumusnya. Rumusnya akan disubstitusikan karena tadi kita menggunakan rumus tingkat 2, maka kita akan substitusikan ke sini sehingga kita mencari nilai A, nilai B, nilai C. Oke, Ibu akan pindahkan rumus ini ke halaman sebelah. Oke, maka akan Ibu tulis. Nah, ini sudah Ibu tulis di sini rumus pola tingkat 2-nya. Nah, kita tinggal substitusi. Ingat substitusinya dari yang paling bawah dulu agar lebih mudah. Di sini 2A sama dengan 1. Nah, masih ingat pelajarannya kelas 7 ya. 2A sama dengan 1, maka nilai A sama dengan 1 dibagi 2. Maka dapatlah nilai A itu setengah. Oke, selanjutnya 3A tambah B sama dengan 2. Karena kita sudah tahu nilai A tadi di sini, maka nilai A-nya kita substitusikan. 3 dikali setengah tambah B sama dengan 2. 3 kali 1, 3 per 2 tambah B sama dengan 2. Maka kita tinggal pindah ruas. B sama dengan 2 dikurang 3 per 2. Nah, samakan penyebutnya. Biar gampang, langsung aja kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kurang 3 per 2. Nah, itu lebih gampang. 4 kurang 3, 1 sama per 2. Maka nilai B juga 1 per 2. Oke. Nah, lanjut ke yang C. Di sini A tambah B tambah C sama dengan 4. Maka A-nya kita masukkan juga nilainya setengah tambah C sama dengan 4. Setengah tambah setengah adalah 2, 1 tambah 1. Ini kan penyebutnya sama ya, Nak ya. Bisa kita jumlahkan langsung yang atasnya. 1 tambah 1, 2. 2 per 2 tambah C sama dengan 4. 2 per 2 itu kan sama dengan 1. Maka 1 tambah C sama dengan 4. C sama dengan 4 dikurang 1, pindah ruas. C sama dengan 3. Maka kita dapatkan nilainya C sama dengan 3. Nah, setelah dapat nilai ABC-nya, kita substitusikan ke dalam rumusnya untuk mendapatkan maka rumus suku ke N. Nah, kita masukkan ke rumus suku ke N-nya. Masukkan rumusnya. UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN tambah C. Kita tinggal mengganti nilai A, B, C-nya. Maka UN sama dengan A-nya adalah setengah N kuadrat tambah B-nya juga setengah N tambah C. Maka inilah rumusnya. Oke, tadi kita menggunakan, tadi kita udah ada soalnya ya. Ini soalnya 4, 6, 9, 13, 18. Kita cek. Ini barisannya 4, 6, 9, 13, 18. Nah, yang akan kita cek, kalau kita sudah dapat rumus, kita harus cek satu persatu. Apakah rumus yang kita dapatkan ini benar? Ini suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5. Maka kita cek mulai dari suku 1.
UN-nya rumusnya ini, maka UN sama dengan setengah N kuadrat tambah setengah N tambah C. Oh, C-nya tadi 3, Ibu lupa ganti 3 tambah 3. Maka ganti, kalau Ibu mau nanya suku pertama berarti UN, N-nya 1, berarti ganti nilai N-nya dengan 1. Setengah kali 1 kuadrat tambah setengah kali 1 tambah 3. U1 sama dengan setengah. 1 dikuadratkan adalah 1. 1 kali setengah, setengah. Tambah 1 kali setengah, setengah. Tambah 3. Maka U1 sama dengan setengah tambah setengah tadi berapa? Ya, karena dia penyebutnya sama, jumlahkan atasnya. 1 tambah 1, 2. 2 per 2 tambah 3. 2 per 2 adalah 1. 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, terbukti untuk suku ke pertama dapatnya 4. Nah, untuk suku kedua, misalnya Ibu akan mencari U2-nya. Kita cek, kita nggak boleh ngeceknya cuma satu suku. Kita cek minimal paling sedikit 2 suku. U2 kita masukkan langsung ke rumusnya. Ini UN setengah N kuadrat tambah setengah N tambah 3. Maka U2 sama dengan ganti N-nya jadi 2. Setengah kali 2 kuadrat tambah setengah kali 2 tambah 3. Maka U2 sama dengan, ingat 2 kuadrat adalah 4. 4 kali 1, 4. Maka 4 per 2 tambah 2 kali 1, 2. Berarti 2 per 2 tambah 3. Maka U2 sama dengan, karena ini penyebutnya juga sama, langsung atasnya langsung dijumlahkan. Karena penyebutnya sudah sama. 4 tambah 2, 6. 6 per 2 tambah 3. Ingat, 6 bagi 2, 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, terbukti suku pertama, suku kedua, maka rumus yang kita dapatkan ini benar. Kalau misalnya pertanyaannya Ibu lanjutkan, tentukan suku ke 100. Nah, tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Maka kita bisa cari, tentukan suku ke 100 dari pola bilangan ini. Nah, kita masukkan rumusnya. Tadi UN sama dengan setengah N kuadrat tambah setengah N tambah 3. Maka U100 sama dengan setengah kali 100 kuadrat tambah setengah kali 100 tambah 3. Maka U100 sama dengan 100 dikuadratkan adalah 10.000. Ya, 10.000 bagi 2 tambah 100 per 2 tambah 3. Maka U100 sama dengan 10.000 bagi 2, 5.000. 100 bagi 2, 50 tambah 3. Maka suku ke 100 adalah 5.053. Nah, seperti ini. Oke. Begitulah cara mencari, menemukan rumus suku ke N-nya. Nah, kalau anak-anak Ibu mau lebih gampang, Ibu contohkan soal berikutnya. Nah, ini contohnya udah Ibu buat. Ini 2, 5, 10, 17. Nah, kita harus tentukan misalnya, tentukan suku ke 30. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya? Tentu kita harus mencari rumusnya dulu, karena kita lihat ini sepertinya pola bilangan bertingkat. Kalau dia pola bilangan sederhana bisa kita menggunakan rumus aritmatika. Namun kita lihat dulu ini pola bilangan apa. Kita lihat 2 ke 5 itu bedanya 3, 5 ke 10 itu bedanya 5, 10 ke 17 itu bedanya 7. Nah, kita lihat 3, 5, 7 ternyata polanya beda di tingkat 1. Ini tingkat 1. Kita cari lagi 3 ke 5 bedanya 2, 5 ke 7 bedanya 2. Maka ini sudah sama di tingkat kedua. Artinya ini adalah pola bilangan bertingkat 2. Nah, cara mencarinya kita harus mencari atau membuat rumus sendiri. Nah, rumusnya kan kita tadi sudah mencarinya ya dengan seperti ini. Nah, rumusnya tetap sama karena kita menggunakan pola tingkat 2, kita menggunakan rumus ini, pola tingkat 2. Nah, kita sudah mencarinya tadi, U1 dapatnya ini, U2 dapatnya ini, U3, U4. Kemudian kita juga udah menentukan bedanya, kita bisa langsung menggunakannya saja. Ambil saja yang depan-depannya ini, A tambah C, 3A tambah B, 2A. Jadi kalau anak-anak Ibu lupa nanti
kalau mau nulis dari awal kita bisa tulis dari awal seperti ini. Tapi kalau kita udah mencari sebelumnya, kita tinggal ambil aja yang udah kita dapatkan ini. Tapi ambil yang hanya awalnya saja ya. Yang ini barisan pertama ambil yang awalnya, kemudian barisan kedua ambil yang awalnya, barisan ketiga ambil yang awalnya seperti ini. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini tinggal ibu salin saja dari sini nanti, berarti A tambah B tambah C, kemudian 3A tambah B, kemudian 2A. Nah, dari persamaan yang kita peroleh tadi ini, kita tinggal memasukkan nilai angka yang di awal-awal saja, 2, 3, dan 2. Berarti A tambah C, karena ini tadi barisan pertama di sebelah sini, maka ini juga A tambah C sama dengan 2. Kemudian 3A tambah B, ini barisan kedua sama dengan 3. Kemudian 2A itu barisan ketiga, itu sama dengan 2. Oke, nah tinggal kita substitusi dari yang paling bawah, yaitu 2A sama dengan 2. Maka A sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Maka nilai A sama dengan 1. Oke, lanjut untuk persamaan berikutnya. 3A tambah B sama dengan 3. A sudah ada tadi, maka 3 kali 1 tambah B sama dengan 3. 3 kali 1, 3 tambah B sama dengan 3. Maka B sama dengan pindah ruas. 3 kurang 3, B sama dengan 0. Oke, lanjut untuk persamaan ketiga. Itu A tambah B tambah C sama dengan 2. Nilai A tadi 1, nilai B 0, C sama dengan 2. Maka 1 tambah C sama dengan 2. C sama dengan 2 kurang 1, C sama dengan 1. Nah, konsep ini kita dapatkan dari menggunakan pindah ruas ya, yang telah Ibu ajarkan, jelaskan saat kelas 1. Nah, tinggal setelah itu kita masukkan ke rumus dasar pola tingkat 2-nya yang seperti ini nih. Yang ini kita salin ulang. Maka UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Kemudian kita substitusi nilai A-nya, UN sama dengan A-nya 1. 1 tidak kita tulis ya, langsung aja N kuadrat tambah B-nya 0, 0 kali N ya 0, 0 tidak tulis. Kemudian C kali 1, C-nya ganti 1. Nah, maka rumusnya adalah N kuadrat tambah 1. Bisa kita tes. Oke, kita masukkan untuk U1. U1 itu sama dengan, haruslah nilainya, ini kan suku pertama ya, suku 1, suku 2, suku 3. Kita harus cek apakah rumus yang telah kita buat ini benar. Kita masukkan U1. Kita tulis dulu UN sama dengan N kuadrat tambah N. Maka U1-nya ganti N-nya 1. N kuadrat tambah 1 tadi ya. N kuadrat tambah 1. Maka 1 kuadrat tambah 1. 1 dikuadratkan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kemudian U2 ganti N-nya jadi 2. 2 kuadrat tambah 1. 2 dikuadratkan 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, terbukti U1-nya 2 ini dan U2-nya 5. Maka rumus yang kita hasilkan ini benar. Nah, pertanyaan Ibu tadi, tentukan suku ke-30. Maka kita masukkan rumusnya di sini. UN tadi adalah nih N kuadrat tambah 1. Maka suku ke-30, maka U30. U30 sama dengan N kuadrat. N-nya ganti dengan 30. 30 kuadrat tambah 1. 30 dikuadratkan 900 tambah 1. Maka U30 sama dengan 901. Jadi inilah suku ke-30-nya. Jadi semoga anak-anak Ibu dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Jadi kalau untuk pola tingkat 2, karena kita tadi sudah nyari, kita tinggal salin aja nanti ininya. Nih, kita Ibu review lagi. Karena kita tadi sudah nyari U-nya menggunakan pola tingkat 2, jadi nanti urutannya tetap yang ini, A tambah C, 3A tambah B, dan 2A. Yang membedakan hanya deret ininya. Setiap soal kan beda-beda nih itunya. Maka beda ini. Kalau ini tadi 4, 2, 1. Nah, ini
Nah, 421 atau nah di sini. Nih 421. Kalau di sini karena soalnya berbeda 25 10 ya 2. Maka ini A tambah B tambah C-nya 2, kemudian 3A tambah B-nya 3, kemudian 2A-nya 2. Begitu juga untuk soal selanjutnya. Nanti boleh langsung menggunakan rumus ini, cuman ganti suku-suku awal tiap tingkatnya saja. Nah, untuk pola tingkat 3, untuk pola tingkat 3 diharapkan anak-anak ibu sudah bisa mengerjakan dan membuat rumusnya sendiri. Jadi nanti tinggal masukkan aja pola rumus dasarnya menggunakan ini. Masukkan setiap suku-sukunya minimal. Kalau dia ada pola tingkat 2 masukkan 4. Kalau dia pola tingkat 3 buat dia sampai 6. Seperti itu. Kemudian nanti dicari polanya, nanti dapat pola setiap tingkatnya, kemudian disubstitusikan atau dimasukkan ulang ke setiap polanya, dapatlah rumus untuk pola tingkat 3-nya. Jadi nanti ibu harap anak-anak ibu juga mengetes ya, mencoba cari soal yang pola tingkat 3, kemudian cari rumusnya menggunakan rumus dasar ini, kemudian setelah dapat nilai A, B, C, dan D-nya, kemudian bisa substitusikan ke rumus dasarnya. Seperti itu. Semoga materi yang telah ibu sampaikan ini dapat dipahami. Jadi untuk pembelajaran lebih lanjut, anak-anak ibu bisa juga mencari literatur lain, bahan bacaan lain mengenai rumus ini, mengenai soal-soal ini. Jadi pemahaman materinya lebih kuat. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.